Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan hasil pilkada yang hari kemarin kita lakukan, dan beberapa lembaga survei sudah mengumumkan hasil surveinya di beberapa daerah. Nah, bagi saya yang menarik pada pagi hari ini adalah melihat pertarungan dalam pilkada di Jakarta. Jakarta ini menjadi menarik untuk kita diskusikan karena Jakarta adalah gerbangnya Indonesia. Di sini pertarungan bukan hanya antar para kandidat, bukan hanya antar tim sukses, bukan hanya antar partai politik pendukung, tetapi pertarungan antar elit di sini. Kita lihat Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno itu diusung oleh PDI Perjuangan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain. Kemudian Pramono ini mendapat dukungan dari dua mantan gubernur Jakarta, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Ahok. Nah, sementara RK dan pasangannya itu diusung oleh partai koalisi, yang kalau dihitung angka-angka hasil pileg kemarin, maka sebetulnya adalah RK ini menang telak. Tetapi inilah politik, terutama di Jakarta. Kenapa Jakarta ini menjadi rebutan oleh para elit? Tadi saya katakan Jakarta adalah gerbangnya Indonesia. Dan di sini pula lah gambaran hasil pilkada ini akan menentukan peta politik pada tahun 2029 yang akan datang. Oleh karena itu, kita perhatikan bagaimana Pak Jokowi mati-matian bahkan turun ke lapangan di Jakarta untuk mengkampanyekan Ridwan Kamil dan pasangannya. Kemudian juga Prabowo memberikan dukungan full kepada pasangan Ridwan Kamil. Tapi di sisi lain saya melihat Pak Prabowo ini tidak begitu serius walaupun ada surat edarannya. Dia berhasil adalah mencongkel Ridwan Kamil dari Jawa Barat. Nah, buktinya Jawa Barat dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh Gerindra. Ini adalah kemenangan oleh Prabowo dan timnya. Kembali kita ke Jakarta. Jakarta tadi saya katakan adalah hasil pilkada Jakarta hari ini, hasil quick count itu menunjukkan Pramono dan Rano Karno unggul. Bahkan ada lembaga survei yang mengatakan Rano Karno dan Pram ini di atas 50%. Artinya, bila angka ini tetap pada akhirnya, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, daerah khusus ibu kota Jakarta ini, apabila 3 pasangan calon yang ikut pilkada, maka salah satu yang dikatakan pemenangnya apabila kandidat itu mendapat angka 50 plus. Oleh karena itu, saya menduga angka 50% dari lembaga survei ini akan bertahan, akan sesuai dengan real count nanti yang akan diumumkan oleh KPU. Namun demikian, hari ini kita masih menunggu keputusan resmi dari KPU nanti. Tetapi saya melihat dari sisi politiknya adalah hasil quick count ini telah memberikan rasa percaya diri kepada pasangan Pramono dan Rano Karno, dan mereka dengan tidak segan-segan mengatakan dan mengklaim bahwa dia adalah pemenang Pilkada Jakarta satu putaran. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan adalah gambaran pilkada hari ini adalah politik transisi sebelum 2029 yang akan datang. Nah, disinilah kalau saya melihat Jakarta pemilihnya adalah sudah rasional. Oleh karena itu, Jakarta yang berpenduduk Jakarta itu adalah 15 juta siang hari, 9 juta pada malam hari. Warga ini telah memiliki pendidikan finansial yang relatif bagus, dan terutama mereka memiliki pengetahuan tentang politik. Oleh karena itu, gambaran umum Jakarta ini bisa digunakan untuk Pilpres tahun 2029 akan datang. Walaupun di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh Kemplas, nah akan semakin kuat nanti dugaan saya pada Pilpres 2029 akan datang adalah akan jadi pertarungan sengit antara pasangan yang diusung oleh non Kim dengan Kim yang akan diusung nanti. Namun saya menduga melihat hasil Pilkada Jakarta ini, kemungkinan partai pendukung atau partai yang berkoalisi dengan Kim ini seperti PKS, PKB, Nasdem akan berbalik arah nanti. Termasuk Golkar akan berbalik arah pada 2029 dari melihat hasil Pilkada sekarang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita tunggu hasil real count oleh KPU. Namun demikian, kita berharap semua pihak yang terkait jangan harus mematuhi regulasi yang ada. Jangan melakukan kecurangan-kecurangan karena itu tidak baik dan bisa merusak demokrasi kita. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa kemenangan Jakarta ini oleh Pram dan Rano ini adalah kekalahan telak bagi elit politik yang mendukungnya seperti Pak Jokowi dan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.